menuju rumah Bapak harus melalui aku. Dan oleh karena Bapak Frans yang hebat sudah menerima Yesus sejak dari kecil ketika dia dibaptis, maka kita berharap semoga Bapak Frans kiranya dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sidang perkabungan yang kami muliakan, kita langsung saja mengingat cuaca saat ini kurang bersahabat. Maka baiklah kami akan membacakan susunan acara untuk kita ikuti pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Karena kita sekarang dalam situasi COVID-19. Ini merupakan anjuran dari pemerintah. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan tengah berlangsung. Sambutan atau sepatah dua kata dari dua keluarga, yaitu keluarga dari Toraja yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Octavianus, dan dari keluarga almarhum sekaligus menyampaikan riwayat hidup akan disampaikan oleh Bapak Theo yang hebat. Dan keempat, misa requiem yang akan langsung dipimpin oleh Pastor Paroki Emmaus. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke acara yang berikut, yaitu sambutan untuk Bapak Octavianus. Kami berikan kesempatan. Shalom, salam sejahtera kepada kita semua dan selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengarah acara yang memberikan kesempatan kepada kami sebagai keluarga Toraja yang berdomisili di Kota Sorong, secara khusus rumpun keluarga daripada keluarga yang hebat yang ada di tempat ini. Yang saya hormati Pastor Paroki Emmaus Adri Dumangke OSA yang telah hadir untuk melangsungkan prosesi pelepasan jenazah untuk meninggalkan kita semua sebagai saudara bersaudara. Semoga firman yang dapat ditaburkan, menguatkan, menopang, agar sisa hidup yang keluarga ditinggal ini dapat ditempuh sesuai dengan kehendak Dia yang mengutus kita. Terima kasih atas semua itu boleh terjadi. Yang saya hormati dan yang saya kasihi, Ibu yang saat ini akan menempuh hidup sendiri atas kepergian almarhum suami yang sebagai pengayom di dalam rumah ini selama ini. Yang saya hormati, yang dituakan di lingkungan masyarakat Adonara yang ada di Kota Sorong serta kepengurusannya. Saya sebagai bagian dari keluarga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala apa yang kita sudah buat dengan berlangsungnya duka yang di panggung ini. Karena kehadiran Bapak Ibu sekalian, keluarga ini tidak merasa sendiri. Seandainya Bapak Ibu tidak ada, keadaan ini akan seperti apa dalam menghadapi jenazah yang ada ini. Sehingga kesempatan ini, terimalah ucapan terima kasih kami yang paling dalam atas semua apa yang kita telah lakukan.
Dan secara khusus yang saya banggakan akan warga yang ada di tempat ini, yang telah menunjukkan kerjasama yang baik sehingga segala sesuatu di tempat ini dapat kita gunakan untuk melangsungkan acara pelepasan jenazah ini. Kiranya kedamaian, kesamaan pandangan dan pendapat hari ini, esok dan akan yang datang, warga tempat ini senantiasa memelihara dan biarlah menjadi contoh bagi yang hadir di saat ini. Saya atas nama keluarga besar Toraja Kota Sorong menyampaikan turut berduka cita atas terpanggil pulangnya orang tua, suami Frans Liang Hebat, yang juga adalah keluarga Sang Sesi Salu Kota Sorong. Dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di telinga kita, saya mohon maaf dan mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala semua kekurangan yang terjadi berkenaan dengan berlangsungnya duka ini, baik penerimaan atau tempat duduk yang jauh dari kesempurnaan yang seperti kita alami, Bapak Ibu alami di dalam keluarga masing-masing. Maka dengan ini pula saya mewakili keluarga menyampaikan mohon maaf dan terima kasih atas segala yang telah kita buat, meninggalkan kesibukan di rumah untuk mendahulukan kami yang berduka ini. Ini yang saya dapat sampaikan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ipar Octavianus yang telah memberikan sepatah dua kata. Dan kita lanjut pada sambutan yang kedua dan sekaligus menyampaikan riwayat hidup akan disampaikan oleh Bapak Teori yang Hebat. Pada Bapak saya berikan kesempatan. Ya, sidang duka yang Tuhan Yesus kasihi, baik Bapak dan Ibu, ya khususnya lingkungan Santo Fransiskus Xavier Assisi yang saya hormati, Pastor Paroki Pater Adri Osa yang saya cintai. Saya berdiri di sini seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa mau menyampaikan kepada kita semua yang hadir tentang riwayat hidup dan atas nama keluarga. Jadi singkat-singkat saja, tidak usah panjang lebar, karena kakak saya juga orang singkat-singkat. Jadi saya juga mau singkat-singkat saja. Yang pertama saya bawakan riwayat hidupnya. Nama Fransiskus Kopong Suban, ya, marga yang hebat, anak dari Bapak Siprianus Engatupen yang hebat, Ibu Masi Balhan. Fransiskus Kopong Suban ini lahir di Pepak Adonara tanggal 20 Juli 1947. Ini saya lihat dalam KTP, saya sendiri tidak percaya. Karena saya kelas 1 SD, kakak ini mengajar saya. Jadi tahun kelahiran ini menurut KTP. Bapak Enga ini punya anak ada 3. Yang pertama Fransiskus Kopong Suban, yang kedua Palang Keda, yang ketiga Henrikus Besen Beda. Kakak ini keluar dari kampung tahun 19 dari kampung Pepak Adonara tahun 1966, tujuan ke Ambon.
Ini sekedar riwayat perjalanan pertama. Kemudian pendidikannya, beliau SDK PPGK, SD Katolik PPGK, kemudian Sekolah Guru Bawa SGB Leboleba. Kemudian dia ke Kupang, masuk SPG Kupang. Jadi sebelum dia ke Ambon, ini dia sudah menempuh pendidikan SDK, SGB, SPG. Setelah itu dia kembali ke kampung dan mengajar di SDK PPGK. Setelah itu dia ke Ambon. Di Ambon dia mengikuti pendidikan Diploma 3 Matematika. Setelah itu dia menjadi guru. Setelah di Ambon selesai, dia mungkin ke Sorong sehingga menjadi guru SMP Don Bosco. Kurang lebih 8 tahun. Dari SMP Don Bosco ditarik ke departemen ya, Depdikbud pada waktu itu selama 6 tahun. Kemudian dipindahkan lagi dari Depdikbud, pindahkan menjadi guru SMP 4 SP3 selama 5 tahun. Dari SMP 4 dipindahkan menjadi guru SMP Negeri 7 Tanjung Kaswari 4 tahun. Dari SMP Negeri 7 4 tahun dipindahkan, dimutasikan ke salah satu SMP yang ada di SMP Nenanas, itu menjadi kepala sekolah selama 6 tahun di Nenanas. Setelah itu dimutasikan ke SMP Negeri 5 Klasaman dan pensiun di SMP Negeri 5 Klasaman. Nah, itu sedikit riwayat. Kalau mau kita susun sungguh-sungguh ya mungkin cukup banyak. Karena kemarin saya dan sampai tadi pagi saya minta kakak untuk mengambil mungkin data yang agak valid, tapi ya agak susah ya mencarinya dan sebagainya. Jadi ya cukup ini, mungkin riwayat ini ada orang tua kita yang mungkin lebih tahu keberadaannya Pak Guru Frans ini. Jadi ini sekedar ya kita sebagai keluarga, saudara ya kita mengetahui perjalanan hidup seorang yang namanya Fransiskus yang hebat. Baik Bapak Ibu keluarga besar Toraja ya, khususnya tadi disebut Sang CC Salu. Kemudian keluarga besar ya, keluarga Adonara yang ada di Kota Sorong, saudara-saudari Bapak Ibu Handai Tolan, khususnya umat lingkungan Fransiskus Asisi yang saya kasihi. Ya, pertama saya atas nama keluarga yang hebat yang ada di Kota Sorong dan juga keluarga yang hebat yang ada di kampung halaman di Adonara, khususnya di desa PPGK, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah hadir mulai dari kemarin sejak terjadinya peristiwa sampai pada hari ini. Jadi tadi juga saya komunikasi dengan keluarga saya di sana, ya mereka hanya pesan tolong sampaikan ucapan terima kasih. Kami tidak bisa beri yang lebih, tapi cukup ucapan terima kasih kepada mereka. Jadi saya juga harus mengikuti seperti itu. Jadi ucapan terima kasih. Dan kalau kita melihat ya sedikit peristiwa sampai kakak ini ya dipanggil Tuhan, katanya kemarin pagi. Beliau ini mereka saat pada akhirnya selalu olahraga. Ada ponakan saya bilang selalu ketemu
bahwa olahraga pagi dan sore. Mungkin ada yang mengatakan itu baik, tapi kalau saya tidak. Kita semakin tua, olahraga berlebihan itu bukan, ya itu berarti bahwa mengurangi energi kita. Sebenarnya kalau saya, kalau olahraga ya biasa-biasa saja. Tapi ketika kemarin pagi kakak mungkin merasa ya setiap hari harus olahraga, beliau jalan katanya pulang balik ada 3 kali. Dan seterusnya 1 kali, yang keempat itu jalan lurus sampai di ujung SD Negeri HBM 3 itu jatuh. Beliau jatuh di situ dan ya sempat dibantu, ada keluarga yang bantu bawa ke rumah sakit, namun ya menurut dokter katanya sudah selesai. Ya, jadi kematian kita ini ya kita juga maunya di rumah, tapi ya Tuhan mengatakan tidak. Di mana saja kamu hidup dan di mana saja kamu aku panggil. Seperti itu. Dan saya juga ya sudah menghubungi keluarga secara hukum adat. Karena kami orang Adonara itu kalau kematian kadang-kala kita ini juga agak susah. Tapi kemarin saya sudah menghubungi keluarga saya bahwa saya ceritakan semua sehingga orang tua di sana bilang tidak apa-apa karena bukan kematian istilah Adonara mati yang kenekat, artinya bahwa terjadinya mungkin karena pembunuhan atau mungkin karena jatuh dari pohon kelapa atau dari tempat yang agak lebih tinggi. Tapi saya sudah tanyakan, mereka katakan itu tidak apa-apa, tidak menyalahi sebuah hukum adat. Jadi kalau malam kamu mau makan daging ya silakan, tidak apa-apa. Dan seterusnya. Jadi saya sudah tanya kejelasan dari keluarga saya sendiri. Jadi saya minta ya bahwa kematian yang terjadi pada saudara kami bukan itu. Dia mati ya karena dia olahraga. Kemudian jatuh sehingga ada bahasa nak lepana. Nah, itu bahasa lama holotnya nak lepana, artinya bahwa tidak menyalahi hal-hal yang biasanya orang Adonara katakan bahwa kematian mati yang kenekatan tadi itu. Jadi saya menyampaikan sehingga jangan ada yang mengatakan, ada yang mungkin itu mati itu begini dan begitu. Nah, saya harapkan ini menjadi jelas ya, supaya kita sama-sama memahami itu. Baik Bapak dan Ibu ya, saya rasa bahwa saya cukup itu saja ya. Saya hanya mengutip doa ini doa yang dari tadi malam saya ingat baik. Dan doa itu kita selalu sebut, kita selalu doakan setiap kali. Jangan memperhitungkan dosa, tetapi perhatikanlah iman gereja. Itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Theo yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan saja pada acara selanjutnya, yaitu misa pelepasan arwah atau misa requiem. Langsung saja saya persilakan Bapak Pastor untuk memimpin kita dalam misa requiem. Pada Bapak saya persilakan. Tapi sebelumnya ada satu pengumuman dari keluarga bahwa malam penghiburan nanti berlangsung pada malam minggu atau Sabtu malam. Kita diundang keluarga untuk hadir kembali pada hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Pada bakti nomor 79. Ini saudara
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dan juga keluarga yang berduka, Allah sumber segala kehidupan telah memanggil saudara, Bapak kekasih kita, Frans Riang Hepat, untuk kembali menghadapnya. Kita berkumpul di sini bersama dengan keluarga yang berduka untuk berdoa bagi keselamatan jiwa saudara kita ini. Sebagaimana Yesus telah mengalami kematian seperti manusia, tetapi dibangkitkan oleh Bapa. Kita juga percaya bahwa Bapa kekasih kita yang telah dibaptis dalam nama Yesus akan diikutsertakan pula dalam kebangkitannya. Kita semua dan Bapa kekasih kita telah menaruh harapan pada Kristus yang telah menghancurkan kematian. Kristus itu pula yang telah menyalakan terang kebangkitan, sehingga menjadi penuntun perjalanan Bapa kekasih kita ini sampai kepada Bapa di surga. Sebelum kita melanjutkan ibadat kita di siang hari ini, marilah kita ingin sejenak memeriksa hati dan batin kita, mengakui segala salah dan dosa kita, mohon ampun kepada Allah agar kita layak dan pantas untuk merayakan ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Saudara kami, Frans Riang Hepat, ini telah percaya bahwa dalam diri Putramu ada kehidupan kekal. Saudara kami juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka kami mohon, terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Ampunilah dan hapuskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan perantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saya berangkat sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6a ayat 7 sampai 9. Nabi Yesaya menubuatkan demikian. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan,
marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada bakti nomor 82. Dikala Yesus mendengar bahwa sakit menimpa Lazarus, maka Yesus bersabda, Dia tak akan binasa, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan di hari kiamat. Akulah hidup dan kebangkitan. Siapa yang percaya padaku, dia tak akan binasa, tetapi hidup selamanya. Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan di hari kiamat. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Percayakanlah kepada Allah, percayakan juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepada Yesus, ya Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga keluarga yang berduka yang kita kunjungi pada siang hari ini. Kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mendoakan arwah Bapak Frans Rian Hepat yang telah dipanggil Tuhan. Dan tentunya kita berharap dengan doa-doa kita, beliau dapat menikmati kebahagiaan surgawi sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, situ Tuhan bersabda bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya kamu tahu jalan ke situ. Dia kembali aku menjemputmu dan kamu tahu jalan ke situ. Itu artinya Tuhan mau katakan kepada kita bahwa perjalanan kita di dunia ini akan berakhir, tetapi bukan berakhir untuk selamanya. Kita akan beralih kepada suatu kehidupan yang baru, di mana kita akan memperoleh kebahagiaan. Itu adalah janji. Dan janji Tuhan tidak pernah Dia ingkari. Itu akan menjadi nyata. Jadi kita yang masih ada diberi kesempatan bersiara, hendaklah kita memakai
kita menggunakan kehidupan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Hidup seturut dengan kehendak Allah itu yang dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa melayani orang yang ada di sekeliling kita. Bapak ini semasa hidupnya berdasarkan tadi riwayat hidupnya, dia menjadi seorang pendidik. Itu artinya dia membaktikan dirinya melayani orang lewat dunia pendidikan. Dia mendidik orang untuk menjadi baik. Dia juga mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang yang baik. Dia menjadi bapak keluarga yang baik. Disitulah dia mengabdi hidupnya. Kita yang masih ada yang sekarang ini, kita pun dituntut demikian. Lewat profesi-profesi kita, entah apa saja profesi kita. Entah dia kerja di kantor atau hanya bapak keluarga biasa. Tapi kita mempunyai tugas bagaimana kita memakai hidup kita untuk melayani orang. Karena yang kita buat nantinya itu bukan dia jatuh begitu, artinya apa yang kita tabur dia tidak jatuh percuma begitu saja. Dia akan berbuah, dan yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah kita menghasilkan buah-buah yang baik. Kadang-kadang orang tanya begini, untuk apa juga hidup saya pakai untuk berbuat baik? Saya tolong orang dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Jangan salah, kita tidak mendapat yang dibalikan kepada orang. Artinya kita kasih ke orang, orang tidak balas kita, tidak masalah. Karena yang membalas kepada kita adalah Tuhan Allah. Balas lewat apa? Ketika nanti kita mati, ingat tidak ada manusia yang hidup kekal, mati semua. Ketika kita nanti mati, kita bukan mati hilang begitu, tidak. Jiwa kita hidup. Jiwa itu hidup. Makanya amal kebaikan yang tadi kita tabur, yang orang tidak balas kepada kita kembali itu, Tuhan Allah yang membalas. Karena tujuan hidup kita apa? Kita mencari kebahagiaan surgawi, bukan kebahagiaan duniawi. Percuma Anda kaya. Oke, Anda kaya, Anda punya harta banyak, mobil banyak. Tapi Anda mati sama Anda membawa kotak itu, seperti Bapak yang di dalam. Anda tidak membawa uang Anda. Tapi yang Anda bawa adalah amal kebaikan Anda, itu yang membuat jaminan bagi Anda mendapat kebahagiaan surgawi. Kalau tidak, percuma. Tapi kalau saya miskin dan saya tahu untuk berbuat kebaikan melayani orang dengan kemiskinan saya, maka yang akan saya dapatkan adalah bahagia. Tuhan tidak pernah melarang orang untuk menjadi, bukan. Tuhan memberi orang berkat sesuai dengan kemampuan dia. Seperti talenta dikasih 5, 4, 3, 2, 1. Itu maksudnya demikian. Oleh karena itu, walaupun cuma dikasih 1, artinya kita orang sederhana, bukan berarti tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk berbuat baik. Tuhan kasih kita otak untuk berpikir, tangan untuk bekerja, hati untuk merasa. Tapi kalau manusia mati rasa, itulah manusia yang boleh dikatakan manusia yang tidak tahu berterima kasih dan bersyukur. Jadi kadang orang berpikir ekonomis, artinya berpikir matematis. Ketika saya kasih apa itu dia balik ke saya, atau saya kasih pinjam orang, dan berapa besar yang akan saya dapat untung dari saya pinjamkan ke orang. Karena kita hanya pikir kehidupan kita yang sekarang, kita tidak pernah berpikir kehidupan kita setelah kematian. Jelas tuh Tuhan katakan, aku akan pergi menjadikan tempat bagimu. Lalu kalau kita yang notabene adalah pengikut-pengikut Kristus, yang bilang kita adalah orang Kristen, tapi hidup kita tidak pernah mencerminkan kekristenan kita, percuma. Ya sudah, kalau saya mati, habis. Ya habis badan kita, jiwa kita tetap hidup. Kalau jiwa kita tidak hidup,
Tuhan juga tidak mungkin bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan itu yang menjadi iman kepercayaan kita, bahwa dia bangkit mengalahkan maut dan dia menyelamatkan orang. Karena kita percaya demikian, maka kita pun akan dibangkitkan oleh dia. Jadi kematian ini bukan suatu proses di mana ketika orang berhenti bernafas dan berakhir di situ, tidak. Suatu peralihan dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Kalau di hidup yang baru pun orang butuh hidup, orang butuh sesuatu untuk hidup. Sesuatu itu apa yang tadi amal kebaikan Anda. Jadi kita jangan terlalu angkuh, terlalu sombong, terlalu memandang orang. Maaf, kalau tidak punya apa-apa, ya saya tidak punya apa-apa di mata Anda. Tapi belum tentu di mata Tuhan Allah saya sama seperti demikian, tidak. Mungkin secara materi saya kurang, saya tidak punya. Tapi belum tentu Anda punya banyak materi dan Anda lebih baik dari saya. Lebih baik kita berharga di mata Allah daripada lebih baik kita dipandang di mata Allah daripada dipandang di mata manusia. Karena manusia tidak memandang manusia yang lain. Dia pikir orang biasa, tidak laku. Tidak apa-apa. Tapi jangan Tuhan Allah bilang saya tidak laku. Itu lebih menyakitkan. Lebih baik manusia bilang saya manusia tidak laku, tidak pasti terima. Daripada Tuhan Allah bilang saya tidak laku. Kalau Tuhan Allah bilang saya tidak laku, saya tidak layak depan dia karena apa? Perilaku kehidupan kita. Jadi yang mau diambil dari peristiwa kematian, maknanya bagi kita adalah bagaimana kita memakai hidup kita untuk bisa melayani orang. Jangan pikir panjang-panjang bahwa saya hadir di situ ya karena dia rekan saya, tidak. Tapi hari ini waktunya Bapak ini tidak tahu besok. Kalau saya tidak salah 3 minggu lalu ada kematian depan situ. Bapak ini juga ada. Selang 3 minggu dia pergi. Siapa tahu antara kita semua di sini pulang ini ada lagi yang menyusul. Jadi kematian itu datang tidak pakai permisi. Setelah dia datang sudah. Tidak ada juga tawar menawar, jadi tunggu dulu kayak kita belikan di pasar bisa tawar sangat tawar sedikit. Ketika Tuhan bilang pergi, entah siap dan tidak siap, kita harus jalan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk bagaimana memakai hidup kita, mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, agar supaya ketika waktu kita tiba, kita siap untuk kembali kepada Dia. Marilah kita bangkit berdiri dan kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita siksa, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Kita masuk pada upacara pengangkatan jenazah. Saudara-saudari sekalian, Allah asal dan tujuan hidup kita telah memanggil saudara Bapak kekasih kita, Frans Rian Hebat, dalam amanat perpisahannya saat perjamuan malam terakhir. Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu, percayakanlah kepada Allah, percayakan juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Saat ini kita meneguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus ini, maka marilah kita menghantarkan saudara Bapak kasih kita ini untuk pulang ke tempat yang sudah disediakan Yesus baginya. Kita berdoa agar kita diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan diperciki sebagai pengenangan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini selama persiaran hidupnya. Umat menjawab, terimalah dia, ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Siramilah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia
selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Bahkan Engkau juga menyerahkan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kepada kematian untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Hamba-Mu Franz Riang Hepat telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan saudara kami yang telah meninggal dalam Kristus ini, dalam limpahan belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga bersama Kristus pula dia masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini sepanjang masa. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam pembaptisan saudara kami Franz Riang Hepat telah menerima benih kehidupan kekal. Semoga dia Kau gabungkan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, bangkitkanlah saudara kami ini untuk hidup kekal. Terimalah dia dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Putra-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, selama hidupnya di dunia ini, saudara kami telah setia mengikuti Putra-Mu menjadi saksi Kristus bagi dunia. Semoga kami pun diteguhkan untuk tetap setia pada Putra-Mu dalam persiaran kami di dunia ini. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami berduka cita atas kematian saudara kami Franz Riang Hepat. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Iya Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa pula untuk semua orang yang sudah meninggal dunia. Semoga Engkau menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan-Mu sendiri. Ampunlah segala dosa dan kesalahan mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa, tumpuan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan jiwa saudara kami Franz Riang Hepat yang telah menghadap-Mu, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami takkan dikecewakan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Marilah kita bangkit berdiri, kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus. Bapa kami, marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putramu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka kami percayakan saudara kami Frans Riang hebat yang telah meninggal ini dalam kuasa-Mu. Teguhkanlah kami bahwa hamba-Mu yang telah berpulang ini juga akan Kau bangkitkan untuk hidup kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara Frans yang hebat dan keluarga yang berduka berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadat pelepasan jenazah sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Pada waktu
Ya, sesuaikan dengan keadaan. Sabar ya. Boleh? Ada. Tanya di atas sih. Tanya di atas. Mari kita masuk ini. Kalau saya minta batas tanah. Lagi baru. Sudah. Kalau ini, ya itu bisa. Berarti ini evakuasi saja tuh. Siap. Oke, sudah. Tutup. Sudah. Oke, sabar ya. Kita tutup. Sudah. Boleh. Situasi di sini luar ini Kompor itu karena itu tidak jadi laki-laki kan di luar. Di dalam sini supaya kompor terjadi. Kita ini kasih lurus ya. Coba. Ini di 70 di. Pas. Bisa. Nanti bisa lain di luar. Makanya ada itu Pak Petrusnya juga. Apa kompor? Makanya dia lurus lagi kita lurus kan kota lo lotok aja di mana lawan. Makanya ini Motor ya, mau angkat siapa sini? Sini ada sini juga aja. Iya. Ini sokat yang ini. Iya. Ya ada lagi. Siapa sana? Selamat jalan. Jangan pelan, tidak apa-apa. Ini masih ya pergi yang lain mundur ya, siap-siap untuk mengangkat jenazah. Anak muda siap-siap mengangkat jenazah dan keras pulang. kita harus kakak dulu. Nanti ambil di atas ini lagi. Doko. Langsung bermotor, Oh, Papi.
Oh dari mana berapa? Masuk itu putar batu, angkat putar kepala di luar. Angkat dulu. Terus biar langsung biar geret kanan. Semua prajurit yang kabur sudah disiapkan. Sini siapa sini? Tutup ya. Angkat pelan, santai. Berapa apa? Lurus saja. Gel. Kalau misalnya tidak lewat bisa lewat mau. Bisa. Bisa lewat. Biar bisa pelan-pelan. Belakang. Oke. Sabut. Atau mana? Laki-laki lain masuk ke ambulans di luar. Tidur. Ambulans boleh. Dengan sambut ke tadi sini kan motor ya kan? Iya, dengan motor. Oke, kasih turun pelan-pelan. Kasih turun pelan.
Pri, awas di situ ya. Melang, gua miang gua baan ni melang. Beras. Hah? Beras sih. Beras sih. Memang udah semua ketanting. Tuh, pakai gini biar. Yan. Depan turun. Belakang angkat. Nanti kan. Awas. Langsung. Sini. Awas. Kepala di mana? Kepala di mana? Kepala satu sana. Kalau jauh. Lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Sabar. Pas aja. Awas 2, 3. Awas ini. Sampai pada tempat beristirahat terakhir Bapak Frans Rian Hepat, dan di tempat ini kita akan membaringkan jenazahnya. Dan karena itu marilah kita membuka ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kini telah tiba saatnya bagi saudara kita Frans Rian Hepat di akhir perjalanan hidupnya. Dia akan kembali kepada Allah yang telah mengasihi dia. Di makam ini kita akan mengadakan salam perpisahan dan penghormatan kepadanya. Semoga doa dan salam kita mengungkapkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan beliau dalam keluarga abadi di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal usul dan tujuan hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Saudara kami, Frans Rian Hepat, telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Dengan sedih hati kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya di makam ini. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali sebagaimanapun dia berasal dari tanah. Namun dia tetap hidup bagimu sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya di dunia ini. Dan kami dengan penuh harapan senantiasa menantikan kebangkitan, sebab Kristus yang bangkit dari maut dari mati telah menghancurkan maut untuk selama-lamanya. Maka terimalah saudara kami dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Maka kami mohon pandanglah kini hamba-Mu yang beristirahat dalam makam ini. Kuduskanlah makam ini dengan berkat-Mu agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus, Putra-Mu, dan Kau kumpulkan bersama dengan semua orang yang telah mendahuluinya di surga. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa,
kini dan sepanjang masa. Melalui pembaptisan, kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Saudara kita ini juga telah mati bersama Kristus dan akan disatukan pula oleh kebangkitannya. Semoga air suci ini menandakan persatuan saudara kita ini dengan Kristus supaya ia memperoleh hidup baru seperti Kristus. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara kita Frans Riang Hepat ke hadiratnya sendiri. Jenazahnya akan kita serahkan kepada tanah. Tapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah badan yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Saudara Frans Riang Hepat, ingatlah bahwa Tuhan Kristus telah bersabda, setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka beristirahat di sini dalam damai Tuhan. Petinya boleh turunkan. No. Baik kau ya. Satu yang di bawah situ. Tahan dengan tangan juga. 1, 2, 3. Dengan tangan juga. No. Pelan. Los pelan. Los pelan. Sama. Oh, sini ya, bagus. Sini kan beda. Kepalanya tapi kepalanya ke sini. Tahan malamnya gini. Terlalu. Ke sini kanan sedikit lagi, ke sini. Kembali sedikit aja. Menamu. Oke. Tali bisa itu kau? Beda sekarang nih, mau beda. Sini yang tarik bisa itu. Di sini yang tarik supaya ini. Kasih break ke depan sana. Sudah tarik ke depan sana mal. Mau mabe ikit ini. Tagai di bawah. Ikit masih ada sih. Kita jepit di bawah. Angkat. Lo kaki berdatang. Ya. Ini Saya pokoknya jepit salah bisa pada. Biar. Tarik. Mana yang panjang tarik. Papa nih. Yang Di kantong plastik. Oh, rapikan kain. Keluar. Kepala. Ya, kepalanya ini. Ya. Ya, lihat tahu dong. Tutup lah. Meyakin nama butin na ini. Bukan agak Ya. Aku untuk muar buat. Papa. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kegelisahan maut memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan dunia. Semoga kuntum ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan nama Allah. Tahan.
Kami karuk melok lan jadi buat kok emang. Saudaraku Frans Riang hebat yang terkasih, inilah salib dan tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dan dosa maut. Dengan salib ini kita diselamatkan, maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah menghantar saudara kita Frans Riang hebat ke dalam peristirahatan yang terakhir. Dia telah berpulang kepada Allah, maka marilah kita iringi perjalanannya dan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sekarang kami percaya bahwa saudara kami Frans Riang hebat ini dalam kerahiman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup pula bersama Kristus. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, dan bantulah kami yang masih bersiara di bumi ini agar saling membantu dalam menghadapi segala tantangan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan ini rangkaian upacara pemakaman saudara kita Frans Riang hebat sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Susun papan dulu baru letak. Tengah dulu aja. Tengah. Siap. Mari. Orang mah. Iya. Itu baru atur, letakkan mau itu baru atur. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang kami hormati, melihat cuaca sore ini semakin tidak bersahabat, maka kita langsung saja memasuki acara terakhir, yaitu peletakan keras bunga. Untuk pertama akan berikan kesempatan kepada istri yang tercinta. Ada tahu keras bunga gitu, ini mana? Nah, semua baru atur. Ini hanya simbolis saja. Lanjut. Nih, mohon deh, ambil. Yang kedua, kami minta dengan hormat Bapak Pelindon kalau untuk melakukan persyaratan. Belakang. Mohon geser. Oke. Ya, oke. Buat tangan mana? Miring. Pinggiran bela tuh aneh. Terima kasih. Nanti lipat ya. Yang berikut Bapak Nelis Riang hebat. Pada Bapak saya.
Menyusul siap-siap Bapak Petrus Lado. Pada Bapak mendekat. Mendekat terus. Mana? Dulu ada yang. Mana sini? Di sini apa Jan? Kani pemalas Pak Umum. Berikut kami mohon kesediaan Bapak Makslau. Ada? Maksilau. Panis. Maksilau ada? Ada. Kami persilakan. Maksilau, langsung Pak. Bersiap-siap Bapak Ketua Lingkungan. Oh dia sudah pulang tadi ya? Kamu juga Ketua Lingkungan. Yang mewakili. Ya, ini ya. Ini Ketua ini. Ya ada. Ini yang mana nih? Aku dulu. Siap campur. Enggak. Anis tuh. Satu. Anis tuh. Campur. Bunga yang satunya di mana? Ibu Pendeta. Ada 6. Nasinya sudah kan? Coba nih. Wow. Ya. Ya, lingkungan. Ya, dengan demikian maka rangkaian acara telah kita lalui bersama mulai dari rumah sampai sini telah selesai dan marilah kita pulang dalam damai. Terima kasih. Senin Ramadan sembahyang. Pirang, angkat satu sudah. Angkat satu sudah. Ini
Amin.